Program Guru Belajar dan Berbagi, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru hebat dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagi ragam bentuk pembelajaran. Ayo Guru Belajar merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran GTK secara daring, sementara Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, artikel, video pembelajaran, dan aksi guru. Budaya belajar dan berbagi di antara semua guru dan tenaga pendidikan adalah kunci kemajuan pendidikan kita, sehingga semua anak-anak Indonesia mendapat layanan pendidikan yang semakin baik. Baik Ayo Guru Belajar maupun Ayo Guru Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Kali ini program Guru Belajar dan Berbagi mengeluarkan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K hadir menyediakan fasilitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal-soal melalui belajar mandiri untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon guru ASN P3K. Apa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K? Peserta mampu menggunakan bahan belajar mandiri dan latihan soal untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi guru P3K. Peserta mampu menggunakan sistem bahan belajar mandiri yang user-friendly atau mudah, ringan, ringkas. Peserta mampu menggunakan komunitas pembelajaran atau learning community dalam mengkonstruk pengetahuan dan keterampilannya. Ayo belajar daring mandiri. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Oke, baik. Terima kasih dia pada para guru-guru yang mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk sistem ya, yang melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi tadi. Oke, agendanya saya akan bicara tentang aturan dulu nanti. Singkatnya seperti apa nanti para guru-guru yang akan mengikuti program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini, terus nanti memberikan gambaran tentang sistemnya seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, dan aturan-aturannya nanti yang terkait dengan kegiatan ini gitu. Oke, secara umum aturannya itu adalah pertama tentunya Bapak Ibu guru semuanya harus memiliki akun SIM PKB. Saya rasa ini sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Kemudian yang kedua, ini diprioritaskan Bapak dan Ibu ya, untuk statusnya sebagai guru yang non PNS, karena memang program ASN P3K ini untuk yang non PNS dari seluruh jenjang. Ya, dari mulai TK, PAUD, dan sampai ke SMA ya, khususnya untuk yang difasilitasi oleh GTK ini. Kemudian menuntaskan materi, ya tentunya materi nanti Bapak dan Ibu kan akan memilih mapel ya, memilih mapel. Nah mapelnya ini ada catatan nih, catatannya itu pilih mapelnya nanti ya, ada yang disediakan itu ada 26, tapi Bapak dan Ibu mau memilih salah satu dari 26 itu dan perhatikan yang sesuai dan atau linear dengan program studi ijazah D4 atau S1 Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena memang di program ASN nantinya itu ini ibarat seperti simulasi karena program studi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana Bapak dan Ibu akan mengikuti program ASN ini. Apalagi nanti dihubungkan kalau ke program sertifikasi ya. Setelah kegiatan ini misalkan Bapak dan Ibu akan ikut sertifikasi gitu ya. Itu sangat
menjadi syarat gitu ya, sangat menentukan. Oleh karena itu dimulai dari kegiatan training ini, mulai memilih mata pelajaran yang sesuai ya dan atau linear dengan program studi ijazah Bapak dan Ibu. Ijazahnya adalah ijazah D4 atau S1 masing-masing. Nah, nanti setelah menuntaskan materi ya, itu sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi tentang jadwal tryout. Jadi jadwal tryout ini diinformasikan secara otomatis gitu ya oleh sistem. Tanggalnya kapan, harinya kapan, kemudian jamnya gitu ya. Nah, ini nanti akan diinformasikan ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak memilih jadwal untuk tryout, cuma dipilihkan nanti oleh sistem. Oke, secara sistem kita ketahui ini basisnya menggunakan layanan SIM PKB yang disediakan oleh GTK. Nah, dari SIM PKB nanti ini akan terhubung dengan portal, tadi sempat sudah disinggung ya, ditunjukkan oleh Mas Yogi, portal dan login ke SIM-nya ya, Ayo Guru Belajar. Baru kemudian nanti Bapak dan Ibu diizinkan untuk bisa masuk ke LMS-nya ya, yang berkenaan dengan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, secara gambaran memang momentum dari program seri belajar mandiri ini itu ada situs portal baru ya, ibaratnya tadi di merger gitu ya, bergabung ya menjadi konvergensi, yaitu Guru Belajar dan Berbagi. Ini alamatnya di Guru Belajar dan Berbagi Kemdikbud.go.id. Kemudian nanti dari sana ada dua ya, Ayo Guru Berbagi dan Ayo Guru Belajar. Bapak dan Ibu bisa klik ke Ayo Guru Belajar ya. Ke Ayo Guru Belajar, nanti di sana memilih seri belajar mandiri calon guru ASN ya, seperti yang ditampilkan di sini. Oke. Nah, nanti masuk ke aplikasi SIM, terus Bapak dan Ibu bisa login, nanti kemudian ditanya ya oleh sistem ya, diminta untuk memilih mata pelajaran yang akan diikuti. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, mata pelajarannya itu dipilih yang sesuai dan atau linier dengan prodi kelulusan D4 atau S1 Bapak dan Ibu masing-masing ya, supaya nanti biar akan relevan dengan proses pendaftaran di program ASN itu sendiri. Nah, secara alurnya ya, Bapak dan Ibu pertama masuk ke portal, terus kemudian nanti diarahkan oleh aplikasi ya, oleh laman di portal itu untuk menuju ke layanan SIM-nya. Nanti Bapak dan Ibu login, pilih mapel, kemudian nanti sistem akan mendeteksi datanya bila dari data sumbernya dari Dapodik Bapak dan Ibu belum tercantum NIK, nanti diminta untuk mengisi NIK. Setelah itu menyetujui ketentuan. Kenapa kok mengisi NIK? Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran atau mengikuti program ASN ya, itu nanti pakai NIK, sehingga nanti antara sistem pendaftaran ASN sendiri ya untuk P3K nanti bisa kita hubungkan ya dengan layanan program seri belajar ini. Nah, setelah itu ke LMS, Bapak dan Ibu nanti diberi materi-materi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari orientasi, ada materi sesuai mata pelajarannya, pedagogi profesional, ada learning community, dan ada latihan-latihan soal ya di sisi LMS-nya. Nah, ini yang penting, nanti sesaat Bapak dan Ibu sudah terregister, itu sistem akan memonitor aktivitas Bapak dan Ibu untuk menuntaskan materi pembelajarannya maksimal selama 7 hari. Jadi kalau misalkan hari ini daftar, ya maka nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 itu akan dipantau. Artinya Bapak dan Ibu
target nih ya untuk bisa menuntaskan semua materi ini dalam rentang waktu 7 hari ya. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu ya oke lah standar atau nyantai gitu ya, banyak meluangkan ada waktu lah setiap harinya, mungkin 2-3 hari sebenarnya udah bisa tuntas gitu ya, tapi dipantau oleh sistem selama 7 hari. Oke, pertanyaannya kalau misalkan dalam 7 hari saya Bapak dan Ibu belum tuntas gitu ya, maka sistem akan membatalkan secara otomatis dan memberi kesempatan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk mengulang ya, untuk mengulang dan kembali lagi diberi waktu maksimal 7 hari. Jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, dan di sistem juga akan kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dalam mengikuti materi ini dibatasi, ditargetkan gitu ya, setelah dibatasi maksimal 7 hari sejak registrasi, terhitung sejak registrasi. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tuntas ya menyelesaikan materi, mungkin kurang dari 7 hari atau mungkin pas hari ke-7 gitu, nanti kemudian sistem akan memberikan informasi jadwal untuk tryout ya, untuk tryout. Nah, jadwal tryout di mana nanti di tryout ini ada bank soal yang sudah disiapkan oleh tim, nanti mencakup pedagogi dan profesional sesuai mapel masing-masing ya. Dan setelah tryout, oke udah selesai, Bapak dan Ibu mengikuti program kegiatan ini. Nah, untuk pemerataan ya, jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan 1 kali mengganti mapel ya. Oleh karena itu mohon diperhatikan saat memilih mapel biar tidak mengulang-ulang gitu. Saat memilih mapel itu sesuaikan dengan atau linearkan dengan program studi kelulusan ijazah D4 S1 Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, untuk tryout itu Bapak dan Ibu secara kewajiban katakanlah gitu ya, secara hak gitu 1 kali gitu ya, tapi kemudian bisa diberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang ya, untuk mengulang. Dan nanti kalau mengulang ini Bapak dan Ibu, kita ada disiapkan oleh tim itu ada beberapa kelompok bank soal gitu ya, jadi nanti sistem yang akan memilihkan supaya soal tryout yang Bapak dan Ibu terima waktu tryout pertama dan yang kedua itu bisa berbeda kelompok gitu ya, sehingga variansinya menjadi lebih banyak. Oke, kemudian jadwal nih Bapak dan Ibu ya, ini tolong diperhatikan. Jadwal registrasi mulai hari ini, tadi sesaat Mas Menteri sudah meresmikan, Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Jangan khawatir dengan kuotanya kita buka ya, untuk bisa menampung seluruh guru yang punya potensi untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti program ASN P3K. Saat ini kami pantau udah 5.000 lebih ya yang sudah daftar dan sebagian sudah aktif malah belajar di e-learning. Itu mulai 3 Maret dan terakhir tanggal 12 April. Itu proses daftarnya ya, proses daftarnya. Oke, proses daftarnya. Jadi boleh daftar hari ini, maka nanti targetnya harus selesai tanggal 9. Boleh besok tanggal 4, berarti nanti target selesainya tanggal 10 dan seterusnya. Nah, terakhir waktu daftarnya itu 12 April. Jadi masih rentang waktunya 1 bulan ya untuk bisa mengikuti program ini. Nah, catatannya bila gagal menyelesaikan suatu ketuntasan, ya diberi kesempatan 1 kali registrasi ulang. Ya. Pertanyaannya, nanti kalau yang kedua gagal lagi, nah yang kedua gagal lagi maka akan disuspend ya, hak akses untuk mendaftar. Jadi tolong Bapak dan Ibu manfaatkan benar waktunya ya. Secara praktek sebenarnya udah disimulasikan, tidak perlu waktu 7 hari sebenarnya ya, cukup ya normalnya 2-3 hari itu sebenarnya udah cukup dan bisa diulang-ulang untuk dilihat. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah tuntas, materi ini tetap bisa diakses gitu ya.
untuk dilihat lagi, dipelajari lagi, berulang-ulang hingga berakhirnya program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Nah, itu untuk registrasi dan proses belajarnya 3 Maret proses registrasinya 3 Maret hingga 12 April. Untuk tryout itu nanti akan kita jadwalkan mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu ya. 15 Maret dan terakhir tanggal 7 Mei, tryout terakhir tanggal 7 Mei. Dengan ketentuan begini, tryout itu mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu itu akan ada setiap hari ya, selama hari kerja dari Senin sampai Jumat. Per hari itu ada 4 sesi ya, mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti otomatis lah itu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu harinya, tanggalnya, kemudian di jam berapa nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti tryout. Tryoutnya juga online ya, tryoutnya juga online. Nanti akan dimunculkan di dashboard akun masing-masing ya. Bila Bapak dan Ibu sudah menuntaskan dan kemudian oleh sistem diinformasikan jadwal tryoutnya. Nah, ini mohon diperhatikan, diikutin ya, karena bila nanti Bapak dan Ibu tidak mengikuti ya sesuai jadwal ya, itu nanti bisa diberi kesempatan lagi ya untuk mengulang ya. Itu 1 kali lagi gitu ya. 1 kali lagi untuk mengulang dan nanti jadwalnya bisa istilahnya diajukan terus kemudian nanti harus mengulang diberi jadwal baru gitu ya. Diberi jadwal baru. Nah, rata-rata untuk tryoutnya ini mungkin 1 jam lah ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ya ada 100 soal atau berapa gitu ya. Dan itu gabungan antara soalnya di dalamnya ada bagian dari soal pedagogi dan ada bagian dari soal profesional. Oke. Itu jadi ini setiap hari itu akan ada jadwal tryout. Namun kapan Bapak dan Ibu dapat jadwalnya itu diinformasikan secara otomatis ya oleh sistem. Dan terakhir nanti tanggal 7 Mei gitu. Kapan informasi tryout-nya diperoleh oleh Bapak dan Ibu? Bila sudah tuntas ya, bila sudah tuntas menyelesaikan materi pembelajaran yang tadi dibatasi maksimal 7 hari tadi. Oke. Jadi kalau sudah tuntas, sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi jadwal secara otomatis ya. Dan informasi ini akan disajikan atau ditampilkan di akun atau dashboard akun di seri guru belajar masing-masing ya. Baik, kemudian untuk membantu ini mungkin hal yang baru beberapa kita rilis 2-3 hari yang lalu gitu ya. Ada mobile apps ya, ini layanan terbaru dari SIMPKB. Tujuannya adalah nanti untuk distribusi informasi dan berita resmi ya, langsung dari GTK karena ini adalah jalur khusus atau private channel ya. Dan Bapak dan Ibu harus login ya, pakai SIM PKB dari aplikasi mobile apps ini. Kemudian nanti semua berita, informasi, berita atau segala hal yang menjadi ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru semua dari GTK itu akan menginformasikannya secara langsung lewat jalur private ini ya. Meskipun GTK juga ada channel YouTube, channel Facebook, channel Twitter, tapi ini lebih personal karena langsung direct ke smartphone Bapak dan Ibu masing-masing. Sistemnya basis Android, silakan dicek ya di akun SIM PKB-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ada petunjuk, ada banner di sana ya, di sini nanti diklik aja, nanti unduh aplikasinya, terus kemudian nanti login, dan kalau ada berita baru dari GTK, ya, itu akan ada notifikasinya nanti, dan Bapak dan Ibu bisa memperoleh informasi itu langsung ya dari GTK. Oke, secara direct dan private ya. Jalur ini private hanya untuk guru-guru se-Indonesia saja yang punya login SIM PKB. Itu untuk termasuk juga nanti informasi terkait program ini, bila mana ada hal yang perlu kami informasikan juga akan kami distribusikan melalui private channel ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih.